Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurul Huda dari Prodi KPI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang dakwah Islam dan media komunikasi. Lanjut ke pembahasan. Latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, dakwah adalah aspek esensial dalam hidup seorang muslim, mengandung unsur ajakan, dorongan, dan bimbingan menuju ajaran Islam secara sadar. Kedua, budaya sebagai media dakwah. Setiap komunitas memiliki kekhasan budaya yang dapat dijadikan sarana menyampaikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, dakwah bersifat dinamis, artinya terus berkembang seiring perubahan zaman dan pergeseran budaya. Pada pembahasan kali ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan metode dakwah Islam dari masa tradisional hingga era digital. Yang kedua, apa saja jenis media komunikasi yang digunakan dalam penyebaran dakwah Islam. Yang ketiga, bagaimana tantangan dan peluang dakwah Islam di era digital. Lanjut ke pembahasan yang pertama, perkembangan metode dakwah Islam. Pengertian dakwah. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dakwah. Yang pertama, Prof. Toha Yahya Umar MA. Dakwah merupakan ajakan dengan hikmah untuk mengikuti syariat Allah demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Hamzah Yakub. Dakwah yaitu mengajak manusia mengikuti perintah Allah dan Rasul dengan bijaksana. Yang ketiga, Syekh Ali Mahfud. Dakwah yaitu menyeru manusia pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, Syekh Muhammad Hidir Husain. Dakwah yaitu mengajak pada jalan petunjuk dan amal baik untuk sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya, perkembangan metode dakwah Islam di era tradisional. Eksistensi dakwah tradisional tidak jauh dari dakwah yang disiarkan oleh Wali Songo, yang strategi dakwahnya menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesenian. Wali Songo menerapkan strategi dakwah agar penyebaran Islam dapat berjalan dengan lancar. Strategi yang dilakukan pada saat itu dengan melakukan pembagian wilayah dan pendekatan persuasif. Wali Songo menggunakan strategi persuasif yang berorientasi pada penanaman ajaran Islam dengan menyesuaikan kondisi pada saat itu. Apa saja media dakwah di era tradisional pada saat itu? Yang pertama yaitu ada wayang. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui pertunjukan wayang yang sangat digemari masyarakat pada era tradisional tersebut. Yang kedua yaitu ada gamelan. Gamelan digunakan sebagai media dakwah oleh Sunan Kalijaga ketika pertunjukan dan acara lainnya. Gamelan juga digunakan untuk mengundang masyarakat agar datang ke masjid. Yang ketiga yaitu ada tembang. Tembang merupakan bagian dari kebudayaan dan kesenian Jawa. Tembang digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual dengan cara yang halus dan menyentuh. Yang keempat yaitu ada grebeg dan sekaten. Grebeg dan sekaten adalah tradisi dakwah Wali Songo yang memadukan budaya Jawa dengan ajaran Islam. Grebeg menekankan nilai syukur dan berbagi, sementara sekaten digunakan untuk syiar Maulid Nabi. Keduanya jadi sarana dakwah yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, perkembangan metode dakwah Islam di era digital. Media di era teknologi saat ini berfungsi penting sebagai wadah penyampaian pesan dakwah. Teknologi menjadi sarana utama dalam mencari dan menyebarkan informasi di berbagai aspek kehidupan. Karena itu, ketika dai memanfaatkan media digital untuk menebar kebaikan, hal ini akan membawa manfaat besar bagi pendakwah maupun mad'unya. Adapun media dakwah di era digital saat ini yaitu aplikasi web, aplikasi blog, aplikasi Facebook, dan aplikasi YouTube. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu media komunikasi dalam dakwah Islam. Yang pertama yaitu media lisan. Dakwah disampaikan secara langsung oleh dai kepada mad'unya. Yang kedua yaitu media tertulis. Dakwah dilakukan melalui sebuah tulisan. Yang ketiga yaitu media visual.
Dakwah disampaikan melalui alat yang dapat dilihat. Yang keempat yaitu media audio. Dakwah disampaikan melalui pendengaran. Yang kelima yaitu media audio dan visual, gabungan antara media audio dan visual. Yang keenam yaitu media keteladanan. Dakwah dilakukan melalui contoh nyata perilaku seorang dai, menunjukkan keselarasan antara ucapan dan perbuatan sehingga mudah ditiru oleh mad'u. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, tantangan dan peluang dakwah di era digital. Adapun tantangannya yaitu adanya informasi yang berlebihan, kontroversi dan ekstremisme, perubahan dalam dinamika sosial dan budaya, dan munculnya dai instan tanpa adanya kapasitas ilmu. Adapun peluangnya yaitu kekuatan jangkauan yang luas, keterlibatan aktif di media sosial antara dai dan mad'u, pemahaman secara global, dan kolaborasi antar agama. Adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu dakwah Islam terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi, dari pendekatan budaya lokal ke pemanfaatan media digital. Wali Songo menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, dan tembang sebagai media dakwah yang efektif dan dekat dengan adanya budaya masyarakat. Media digital memberi peluang dakwah lebih luas, namun juga menimbulkan tantangan seperti hoaks dan munculnya dai tanpa kompetensi keilmuan. Dakwah masa kini perlu menggabungkan pendekatan yang humanis dengan pemanfaatan teknologi yang cerdas dan etis. Sekian penjelasan mengenai dakwah Islam dan media komunikasi. Saya Muhammad Nurul Huda, ada kurang lebihnya mohon maaf, pamit undur diri. Audio Jungle.